Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Camp Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas. Menurutnya pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka. Momen itu diunggah oleh Brigade Tulkarem Al-Quds pada Jumat 5 Januari 2024 di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigade tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade itu juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis. Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut. Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal al-Alam dan juga Barak Zarit pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita Al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah Hulu Al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan.
Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل Brigade Al-Qassam kembali menyergap tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun gelagapan lantaran pejuang Al-Qassam tiba-tiba keluar dari terowongan. Adapun video tersebut diunggah di akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dinarasikan serangan mengejutkan itu terjadi di perbatasan kota Gaza. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Ia pun tergesa-gesa keluar dari terowongan sembari membawa senjata. Pejuang Al-Qassam langsung menyergap kendaraan militer IDF yang sedang melintas secara perlahan. Kondisi itu membuat Al-Qassam gerak cepat menghancurkan tank IDF hingga meledak satu persatu. Tentara Zionis yang tak siap dengan sergapan itu mengakibatkan kerugian lantaran kehilangan tanknya. Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas Salah al-Rouri terbunuh pada Selasa 2 Januari 2024 di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak mengubarkan perang terhadap Lebanon. Nasrullah menyebut militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangatlah besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Strategi Israel yang membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri rupanya justru mengecoh pasukannya sendiri. Pasukan Zionis lengah seusai menduga Hamas melemah akibat ditinggal oleh pemimpinnya. Namun nyatanya Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas justru semakin beringas membunuh pasukan Zionis dari jarak dekat. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 4 Januari 2024, Zionis diduga salah langkah dengan membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Sebab setelah al-Arouri tewas, Brigade Al-Qassam justru semakin ganas menunjukkan tajinya. Bahkan Brigade Al-Qassam mampu melakukan close range combat atau serangan dari jarak dekat sebagai bukti kesalahan strategi Israel tersebut. Laporan terbaru Brigade Al-Qassam disebutkan telah membunuh 5 tentara Israel atau IDF dari jarak dekat. Mereka menargetkan musuh dengan memanfaatkan senapan mesin dan granat di timur laut Camp Al-Burej, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024.
Serangan di depan muka musuh dari kelompok ini juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Israel sebagai sasaran empuk peluru Al-Yasin 105 di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Di sisi lain, pembunuhan Al-Arauri justru menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Bahkan Israel juga harus siaga tinggi karena banyaknya ancaman seusai pembunuhan Al-Arauri. Pertempuran jarak dekat antara Hamas dan Israel di jalur Gaza Tengah dan Selatan berlangsung sengit. Meski begitu, Hamas mampu mengecoh tentara Israel dan menggiring pasukan tersebut ke ladang bom yang sudah disiapkan pasukan perlawanan. Hal itu pun membuat pasukan Israel terjebak hingga tank canggih Merkava Zionis turut diledakkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas melaporkan telah terjadi ledakan yang bergema di wilayah pusat gubernuran jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga mengonfirmasi terkait hancurnya tank Merkava di timur Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Pasukan itu juga telah menghancurkan limbah dari tank tersebut. Selain serangan terhadap tank, Al-Qassam juga telah berhasil meledakkan bom yang dipasang sebagai jebakan. Bom tersebut ditempatkan di rumah tempat berkumpul tentara Israel di utara Kem Nuseirat di tengah jalur Gaza. Al-Qassam juga telah menargetkan kumpulan kendaraan Israel dan tentara di kamp pengungsi Burij di pusat jalur Gaza dengan mortir kaliber berat. Militan Palestina itu pun berhasil meledakkan alat anti personil di dalam pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Al-Mugaraka di tengah jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka mengonfirmasi penghancuran pasukan yang berkumpul di daerah yang sama dengan mortir. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya, saat ini Iron Dome tidak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencekatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini, Badan Keamanan Israel juga memberikan peringatan soal ancaman dari Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Kem Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik.
Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas. Menurutnya pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka. Momen itu diunggah oleh Brigade Tulkarem Al-Quds pada Jumat 5 Januari 2024 di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigade tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade itu juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis. Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut. Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal al-Alam dan juga Barak Zarit pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah Hulu al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan. Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل Brigade Al-Qassam kembali menyergap tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun gelagapan lantaran pejuang Al-Qassam tiba-tiba keluar dari terowongan. Adapun video tersebut diunggah di akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dinarasikan serangan mengejutkan itu terjadi di perbatasan kota Gaza. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Ia pun tergesa-gesa keluar dari terowongan sembari membawa senjata. Pejuang Al-Qassam langsung menyergap kendaraan militer IDF yang sedang melintas secara perlahan. Kondisi itu membuat Al-Qassam gerak cepat menghancurkan tank IDF hingga meledak satu persatu. Tentara Zionis yang tak siap dengan sergapan itu mengakibatkan kerugian lantaran kehilangan tanknya.
Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas Salah al-Rouri terbunuh pada Selasa 2 Januari 2024 di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak mengubarkan perang terhadap Lebanon. Nasrullah menyebut militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangatlah besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Strategi Israel yang membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri rupanya justru mengecoh pasukannya sendiri. Pasukan Zionis lengah seusai menduga Hamas melemah akibat ditinggal oleh pemimpinnya. Namun nyatanya Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas, justru semakin beringas membunuh pasukan Zionis dari jarak dekat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 4 Januari 2024, Zionis diduga salah langkah dengan membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Sebab setelah al-Arouri tewas, Brigada Al-Qassam justru semakin ganas menunjukkan tajinya. Bahkan Brigada Al-Qassam mampu melakukan close range combat atau serangan dari jarak dekat sebagai bukti kesalahan strategi Israel tersebut. Laporan terbaru Brigada Al-Qassam disebutkan telah membunuh 5 tentara Israel atau IDF dari jarak dekat. Mereka menargetkan musuh dengan memanfaatkan senapan mesin dan granat di timur laut Camp Al-Bureij, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024. Serangan di depan muka musuh dari kelompok ini juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Israel sebagai sasaran empuk peluru Al-Yasin 105 di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Di sisi lain, pembunuhan al-Arouri justru menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Bahkan Israel juga harus siaga tinggi karena banyaknya ancaman seusai pembunuhan al-Arouri. Pertempuran jarak dekat antara Hamas dan Israel di jalur Gaza Tengah dan Selatan berlangsung sengit. Meski begitu, Hamas mampu mengecoh tentara Israel dan menggiring pasukan tersebut ke ladang bom yang sudah disiapkan pasukan perlawanan. Hal itu pun membuat pasukan Israel terjebak hingga tank canggih Merkava Zionis turut diledakkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas melaporkan telah terjadi ledakan yang bergema di wilayah pusat gubernuran jalur Gaza. Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga mengonfirmasi terkait hancurnya tank Merkava di timur Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Pasukan itu juga telah menghancurkan limbah dari tank tersebut. Selain serangan terhadap tank, Al-Qassam juga telah berhasil meledakkan bom yang dipasang sebagai jebakan. Bom tersebut ditempatkan di rumah tempat berkumpul tentara Israel di utara Camp Nuseirat di tengah jalur Gaza.
Al-Qassam juga telah menargetkan kumpulan kendaraan Israel dan tentara di kamp pengungsi Burij di pusat jalur Gaza dengan mortir kaliber berat. Militan Palestina itu pun berhasil meledakkan alat anti personil di dalam pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Al-Mugaraka di tengah jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka mengonfirmasi penghancuran pasukan yang berkumpul di daerah yang sama dengan mortir. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya, saat ini Iron Dome tidak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencekatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini, Badan Keamanan Israel juga memberikan peringatan soal ancaman dari Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Camp Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas. Menurutnya, pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu, Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmud Jaber. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka.
Momen itu diunggah oleh Brigadir Karem Al-Quds pada Jumat 5 Januari 2024 di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigadir Karem Al-Quds Mahmoud Jaber. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigadir tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade itu juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis. Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut. Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal Al-Alam dan juga Barak Zarit pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita Al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah Hulu Al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan. Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل Brigade Al-Qassam kembali menyergap tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun gelagapan lantaran pejuang Al-Qassam tiba-tiba keluar dari terowongan. Adapun video tersebut diunggah di akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dinarasikan serangan mengejutkan itu terjadi di perbatasan kota Gaza. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Ia pun tergesa-gesa keluar dari terowongan sembari membawa senjata. Pejuang Al-Qassam langsung menyergap kendaraan militer IDF yang sedang melintas secara perlahan. Kondisi itu membuat Al-Qassam gerak cepat menghancurkan tank IDF hingga meledak satu persatu. Tentara Zionis yang tak siap dengan sergapan itu mengakibatkan kerugian lantaran kehilangan tanknya. Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas Salah al-Rouri terbunuh pada Selasa 2 Januari 2024 di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak mengubarkan perang terhadap Lebanon. Nasrullah menyebut militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan
pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangatlah besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas, Saleh al-Arouri, tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Strategi Israel yang membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri rupanya justru mengecoh pasukannya sendiri. Pasukan Zionis lengah seusai menduga Hamas melemah akibat ditinggal oleh pemimpinnya. Namun nyatanya Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, justru semakin beringas membunuh pasukan Zionis dari jarak dekat. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 4 Januari 2024, Zionis diduga salah langkah dengan membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Sebab setelah al-Arouri tewas, Brigade Al-Qassam justru semakin ganas menunjukkan tajinya. Bahkan Brigade Al-Qassam mampu melakukan close range combat atau serangan dari jarak dekat sebagai bukti kesalahan strategi Israel tersebut. Laporan terbaru Brigade Al-Qassam disebutkan telah membunuh 5 tentara Israel atau IDF dari jarak dekat. Mereka menargetkan musuh dengan memanfaatkan senapan mesin dan granat di timur laut Camp Al-Burij, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024. Serangan di depan muka musuh dari kelompok ini juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Israel sebagai sasaran empuk peluru Al-Yasin 105 di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Di sisi lain, pembunuhan al-Arouri justru menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Bahkan Israel juga harus siaga tinggi karena banyaknya ancaman seusai pembunuhan al-Arouri. Pertempuran jarak dekat antara Hamas dan Israel di jalur Gaza Tengah dan Selatan berlangsung sengit. Meski begitu, Hamas mampu mengecoh tentara Israel dan menggiring pasukan tersebut ke ladang bom yang sudah disiapkan pasukan perlawanan. Hal itu pun membuat pasukan Israel terjebak hingga tank canggih Merkava Zionis turut diledakkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas melaporkan telah terjadi ledakan yang bergema di wilayah pusat gubernuran jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga mengonfirmasi terkait hancurnya tank Merkava di timur Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Pasukan itu juga telah menghancurkan limbah dari tank tersebut. Selain serangan terhadap tank, Al-Qassam juga telah berhasil meledakkan bom yang dipasang sebagai jebakan. Bom tersebut ditempatkan di rumah tempat berkumpul tentara Israel di utara Camp Nuseirat di tengah jalur Gaza. Al-Qassam juga telah menargetkan kumpulan kendaraan Israel dan tentara di kamp pengungsi Burij di pusat jalur Gaza dengan mortir kaliber berat. Militan Palestina itu pun berhasil meledakkan alat anti personil di dalam pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Al-Mugaraka di tengah jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka mengonfirmasi penghancuran pasukan yang berkumpul di daerah yang sama dengan mortir. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya saat ini Iron Dome tidak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencekatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini, Badan Keamanan Israel juga memberikan peringatan soal ancaman dari Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Camp Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas. Menurutnya pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmud Jaber. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka. Momen itu diunggah oleh Brigade Tulkarem Al-Quds pada Jumat 5 Januari 2024 di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmud Jaber. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigade tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade itu juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis. Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut.
Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal al-Alam dan juga Barak Zarid pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah hulu Al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan. Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل Brigada Al-Qassam kembali menyergap tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun gelagapan lantaran pejuang Al-Qassam tiba-tiba keluar dari terowongan. Adapun video tersebut diunggah di akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dinarasikan serangan mengejutkan itu terjadi di perbatasan kota Gaza. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Ia pun tergesa-gesa keluar dari terowongan sembari membawa senjata. Pejuang Al-Qassam langsung menyergap kendaraan militer IDF yang sedang melintas secara perlahan. Kondisi itu membuat Al-Qassam gerak cepat menghancurkan tank IDF hingga meledak satu persatu. Tentara Zionis yang tak siap dengan sergapan itu mengakibatkan kerugian lantaran kehilangan tanknya. Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas Salah al-Rouri terbunuh pada Selasa 2 Januari 2024 di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak mengubarkan perang terhadap Lebanon. Nasrullah menyebut militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya.
sebab peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangatlah besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas, Saleh al-Arouri, tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Strategi Israel yang membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri rupanya justru mengecoh pasukannya sendiri. Pasukan Zionis lengah seusai menduga Hamas melemah akibat ditinggal oleh pemimpinnya. Namun nyatanya Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, justru semakin beringas membunuh pasukan Zionis dari jarak dekat. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 4 Januari 2024, Zionis diduga salah langkah dengan membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Sebab setelah al-Arouri tewas, Brigade Al-Qassam justru semakin ganas menunjukkan tajinya. Bahkan Brigade Al-Qassam mampu melakukan close range combat atau serangan dari jarak dekat sebagai bukti kesalahan strategi Israel tersebut. Laporan terbaru Brigade Al-Qassam disebutkan telah membunuh 5 tentara Israel atau IDF dari jarak dekat. Mereka menargetkan musuh dengan memanfaatkan senapan mesin dan granat di timur laut Camp Al-Burij, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024. Serangan di depan muka musuh dari kelompok ini juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Israel sebagai sasaran empuk peluru Al-Yasin 105 di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Di sisi lain, pembunuhan al-Arouri justru menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Bahkan Israel juga harus siaga tinggi karena banyaknya ancaman seusai pembunuhan al-Arouri. Pertempuran jarak dekat antara Hamas dan Israel di jalur Gaza Tengah dan Selatan berlangsung sengit. Meski begitu, Hamas mampu mengecoh tentara Israel dan menggiring pasukan tersebut ke ladang bom yang sudah disiapkan pasukan perlawanan. Hal itu pun membuat pasukan Israel terjebak hingga tank canggih Merkava Zionis turut diledakkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas melaporkan telah terjadi ledakan yang bergema di wilayah pusat gubernuran jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga mengonfirmasi terkait hancurnya tank Merkava di timur Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Pasukan itu juga telah menghancurkan limbah dari tank tersebut. Selain serangan terhadap tank, Al-Qassam juga telah berhasil meledakkan bom yang dipasang sebagai jebakan. Bom tersebut ditempatkan di rumah tempat berkumpul tentara Israel di utara Camp Nuseirat di tengah jalur Gaza. Al-Qassam juga telah menargetkan kumpulan kendaraan Israel dan tentara di kamp pengungsi Burij di pusat jalur Gaza dengan mortir kaliber berat. Militan Palestina itu pun berhasil meledakkan alat anti personil di dalam pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Al-Mugaraka di tengah jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka mengonfirmasi penghancuran pasukan yang berkumpul di daerah yang sama dengan mortir. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya, saat ini Iron Dome tidak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencekatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini, Badan Keamanan Israel juga memberikan peringatan soal ancaman dari Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Camp Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi.
Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas. Menurutnya pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmud Jaber. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka. Momen itu diunggah oleh Brigade Tulkarem Al-Quds pada Jumat 5 Januari 2024 di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmud Jaber. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigade tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade itu juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis. Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut. Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal al-Alam dan juga Barak Zarit pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita Al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah Hulu Al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan. Allahu Akbar.
اللهم صل على محمد وآل Brigade Al-Qassam kembali menyergap tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun gelagapan lantaran pejuang Al-Qassam tiba-tiba keluar dari terowongan. Adapun video tersebut diunggah di akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dinarasikan serangan mengejutkan itu terjadi di perbatasan kota Gaza. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Ia pun tergesa-gesa keluar dari terowongan sembari membawa senjata. Pejuang Al-Qassam langsung menyergap kendaraan militer IDF yang sedang melintas secara perlahan. Kondisi itu membuat Al-Qassam gerak cepat menghancurkan tank IDF hingga meledak satu persatu. Tentara Zionis yang tak siap dengan sergapan itu mengakibatkan kerugian lantaran kehilangan tanknya. Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas Salah al-Rouri terbunuh pada Selasa 2 Januari 2024 di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak mengubarkan perang terhadap Lebanon. Nasrullah menyebut militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangatlah besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Strategi Israel yang membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri rupanya justru mengecoh pasukannya sendiri. Pasukan Zionis lengah seusai menduga Hamas melemah akibat ditinggal oleh pemimpinnya. Namun nyatanya Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas justru semakin beringas membunuh pasukan Zionis dari jarak dekat. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 4 Januari 2024, Zionis diduga salah langkah dengan membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Sebab setelah al-Arouri tewas, Brigade Al-Qassam justru semakin ganas menunjukkan tajinya. Bahkan Brigade Al-Qassam mampu melakukan close range combat atau serangan dari jarak dekat sebagai bukti kesalahan strategi Israel tersebut. Laporan terbaru Brigade Al-Qassam disebutkan telah membunuh 5 tentara Israel atau IDF dari jarak dekat. Mereka menargetkan musuh dengan memanfaatkan senapan mesin dan granat di timur laut Camp Al-Burej, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024. Serangan di depan muka musuh dari kelompok ini juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Israel sebagai sasaran empuk peluru Al-Yasin 105 di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Di sisi lain, pembunuhan al-Arouri justru menimbulkan kecaman dari berbagai negara.
Bahkan Israel juga harus siaga tinggi karena banyaknya ancaman seusai pembunuhan Al-Arouri. Pertempuran jarak dekat antara Hamas dan Israel di jalur Gaza Tengah dan Selatan berlangsung sengit. Meski begitu, Hamas mampu mengecoh tentara Israel dan menggiring pasukan tersebut ke ladang bom yang sudah disiapkan pasukan perlawanan. Hal itu pun membuat pasukan Israel terjebak hingga tank canggih Merkava Zionis turut diledakkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas melaporkan telah terjadi ledakan yang bergema di wilayah pusat gubernuran jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga mengonfirmasi terkait hancurnya tank Merkava di timur Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Pasukan itu juga telah menghancurkan limbah dari tank tersebut. Selain serangan terhadap tank, Al-Qassam juga telah berhasil meledakkan bom yang dipasang sebagai jebakan. Bom tersebut ditempatkan di rumah tempat berkumpul tentara Israel di utara Kem Nuseirat di tengah jalur Gaza. Al-Qassam juga telah menargetkan kumpulan kendaraan Israel dan tentara di kamp pengungsi Burij di pusat jalur Gaza dengan mortir kaliber berat. Militan Palestina itu pun berhasil meledakkan alat anti personil di dalam pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Al-Mugaraka di tengah jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka mengonfirmasi penghancuran pasukan yang berkumpul di daerah yang sama dengan mortir. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya, saat ini Iron Dome tidak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencekatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini, Badan Keamanan Israel juga memberikan peringatan soal ancaman dari Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Kem Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas.
Menurutnya, pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu, Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka. Momen itu diunggah oleh Brigade Tulkarem Al-Quds pada Jumat 5 Januari 2024 di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigade tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade itu juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis. Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut. Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal al-Alam dan juga Barak Zarit pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah Hulu al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan. Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل Brigade Al-Qassam kembali menyergap tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pun gelagapan lantaran pejuang Al-Qassam tiba-tiba keluar dari terowongan. Adapun video tersebut diunggah di akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dinarasikan serangan mengejutkan itu terjadi di perbatasan kota Gaza. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Ia pun tergesa-gesa keluar dari terowongan sembari membawa senjata. Pejuang Al-Qassam langsung menyergap kendaraan militer IDF yang sedang melintas secara perlahan. Kondisi itu membuat Al-Qassam gerak cepat menghancurkan tank IDF hingga meledak satu persatu. Tentara Zionis yang tak siap dengan sergapan itu mengakibatkan kerugian lantaran kehilangan tanknya. Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas Salah al-Rouri terbunuh pada Selasa 2 Januari 2024 di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal.
Dikutip dari Al-Mayadin, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak mengubarkan perang terhadap Lebanon. Nasrullah menyebut militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Israel kini menghalanya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangatlah besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas, Saleh Al-Arouri, tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Strategi Israel yang membunuh pemimpin Hamas Saleh Al-Arouri rupanya justru mengecoh pasukannya sendiri. Pasukan Zionis lengah seusai menduga Hamas melemah akibat ditinggal oleh pemimpinnya. Namun nyatanya Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, justru semakin beringas membunuh pasukan Zionis dari jarak dekat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 4 Januari 2024, Zionis diduga salah langkah dengan membunuh pemimpin Hamas Saleh Al-Arouri. Sebab setelah Al-Arouri tewas, Brigade Al-Qassam justru semakin ganas menunjukkan tajinya. Bahkan Brigade Al-Qassam mampu melakukan close range combat atau serangan dari jarak dekat sebagai bukti kesalahan strategi Israel tersebut. Laporan terbaru Brigade Al-Qassam disebutkan telah membunuh 5 tentara Israel atau IDF dari jarak dekat. Mereka menargetkan musuh dengan memanfaatkan senapan mesin dan granat di timur laut Camp Al-Burij, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024. Serangan di depan muka musuh dari kelompok ini juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Israel sebagai sasaran empuk peluru Al-Yasin 105 di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Di sisi lain, pembunuhan Al-Arouri justru menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Bahkan Israel juga harus siaga tinggi karena banyaknya ancaman seusai pembunuhan Al-Arouri. Pertempuran jarak dekat antara Hamas dan Israel di jalur Gaza Tengah dan Selatan berlangsung sengit. Meski begitu, Hamas mampu mengecoh tentara Israel dan menggiring pasukan tersebut ke ladang bom yang sudah disiapkan pasukan perlawanan. Hal itu pun membuat pasukan Israel terjebak hingga tank canggih Merkava Zionis turut diledakkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas melaporkan telah terjadi ledakan yang bergema di wilayah pusat gubernuran jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga mengonfirmasi terkait hancurnya tank Merkava di timur Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Pasukan itu juga telah menghancurkan limbah dari tank tersebut. Selain serangan terhadap tank, Al-Qassam juga telah berhasil meledakkan bom yang dipasang sebagai jebakan. Bom tersebut ditempatkan di rumah tempat berkumpul tentara Israel di utara Camp Nuseirat di tengah jalur Gaza. Al-Qassam juga telah menargetkan kumpulan kendaraan Israel dan tentara di kamp pengungsi Burij di pusat jalur Gaza dengan mortir kaliber berat. Militan Palestina itu pun berhasil meledakkan alat anti personil di dalam pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Al-Mugaraka di tengah jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka mengonfirmasi penghancuran pasukan yang berkumpul di daerah yang sama dengan mortir.
Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya saat ini Iron Dome tidak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencekatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini, Badan Keamanan Israel juga memberikan peringatan soal ancaman dari Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Camp Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas. Menurutnya pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka. Momen itu diunggah oleh Brigade Tulkarem Al-Quds pada Jumat 5 Januari 2024 di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigade tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade itu juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis.
Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut. Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal al-Alam dan juga Barak Zarid pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah Hulu al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan. Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل Brigade Al-Qassam kembali menyergap tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun gelagapan lantaran pejuang Al-Qassam tiba-tiba keluar dari terowongan. Adapun video tersebut diunggah di akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dinarasikan serangan mengejutkan itu terjadi di perbatasan kota Gaza. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Ia pun tergesa-gesa keluar dari terowongan sembari membawa senjata. Pejuang Al-Qassam langsung menyergap kendaraan militer IDF yang sedang melintas secara perlahan. Kondisi itu membuat Al-Qassam gerak cepat menghancurkan tank IDF hingga meledak satu persatu. Tentara Zionis yang tak siap dengan sergapan itu mengakibatkan kerugian lantaran kehilangan tanknya. Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas Salah al-Rouri terbunuh pada Selasa 2 Januari 2024 di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak mengubarkan perang terhadap Lebanon. Nasrullah menyebut militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome.
Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangatlah besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas, Saleh al-Arouri, tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Strategi Israel yang membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri rupanya justru mengecoh pasukannya sendiri. Pasukan Zionis lengah seusai menduga Hamas melemah akibat ditinggal oleh pemimpinnya. Namun nyatanya Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, justru semakin beringas membunuh pasukan Zionis dari jarak dekat. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 4 Januari 2024, Zionis diduga salah langkah dengan membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Sebab setelah al-Arouri tewas, Brigade Al-Qassam justru semakin ganas menunjukkan tajinya. Bahkan Brigade Al-Qassam mampu melakukan close range combat atau serangan dari jarak dekat sebagai bukti kesalahan strategi Israel tersebut. Laporan terbaru Brigade Al-Qassam disebutkan telah membunuh 5 tentara Israel atau IDF dari jarak dekat. Mereka menargetkan musuh dengan memanfaatkan senapan mesin dan granat di timur laut Camp Al-Burij, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024. Serangan di depan muka musuh dari kelompok ini juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Israel sebagai sasaran empuk peluru Al-Yasin 105 di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Di sisi lain, pembunuhan al-Arouri justru menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Bahkan Israel juga harus siaga tinggi karena banyaknya ancaman seusai pembunuhan al-Arouri. Pertempuran jarak dekat antara Hamas dan Israel di jalur Gaza Tengah dan Selatan berlangsung sengit. Meski begitu, Hamas mampu mengecoh tentara Israel dan menggiring pasukan tersebut ke ladang bom yang sudah disiapkan pasukan perlawanan. Hal itu pun membuat pasukan Israel terjebak hingga tank canggih Merkava Zionis turut diledakkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas melaporkan telah terjadi ledakan yang bergema di wilayah pusat gubernuran jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga mengonfirmasi terkait hancurnya tank Merkava di timur Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Pasukan itu juga telah menghancurkan limbah dari tank tersebut. Selain serangan terhadap tank, Al-Qassam juga telah berhasil meledakkan bom yang dipasang sebagai jebakan. Bom tersebut ditempatkan di rumah tempat berkumpul tentara Israel di utara Camp Nuseirat di tengah jalur Gaza. Al-Qassam juga telah menargetkan kumpulan kendaraan Israel dan tentara di kamp pengungsi Burij di pusat jalur Gaza dengan mortir kaliber berat. Militan Palestina itu pun berhasil meledakkan alat anti personil di dalam pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Al-Mugaraka di tengah jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka mengonfirmasi penghancuran pasukan yang berkumpul di daerah yang sama dengan mortir. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya, saat ini Iron Dome tidak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencekatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini, Badan Keamanan Israel juga memberikan peringatan soal ancaman dari Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Camp Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke kamp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas. Menurutnya pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Saraya Al-Quds dari Batalion Tulkarem mengunggah video saat tentara Israel terjebak dalam penyergapan ketat. Adapun insiden tersebut terjadi di rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Tentara Israel pun berlarian menyelamatkan diri hingga meninggalkan rekannya yang tewas dan terluka. Momen itu diunggah oleh Brigade Tulkarem Al-Quds pada Jumat 5 Januari 2024 di Telegram. Dalam video memperlihatkan bahwa sekelompok tentara Israel berbondong-bondong melarikan diri dari sebuah rumah. Dijelaskan bahwa tentara Zionis itu melarikan diri dari rumah pemimpin Brigade Tulkarem Al-Quds Mahmoud Jaber. Insiden itu terjadi setelah penyergapan mematikan yang dilakukan oleh brigade tersebut. Adapun penyergapan tersebut menyebabkan pasukan Israel terbunuh dan terluka. Sedangkan pasukan yang selamat pun melarikan diri meninggalkan rekannya yang terluka di dalam rumah tersebut. Brigade itu juga menegaskan akan selalu mendatangi tentara Israel sampai ketakutan menyelimuti pasukan Zionis. Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut. Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal Al-Alam dan juga Barak Zarit pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita Al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah hulu Al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan.
Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل Brigade Al-Qassam kembali menyergap tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF pun gelagapan lantaran pejuang Al-Qassam tiba-tiba keluar dari terowongan. Adapun video tersebut diunggah di akun Telegram Al-Qassam pada Jumat 5 Januari 2024. Dinarasikan serangan mengejutkan itu terjadi di perbatasan kota Gaza. Video itu memperlihatkan seorang pejuang Hamas keluar dari terowongan bawah tanah. Ia pun tergesa-gesa keluar dari terowongan sembari membawa senjata. Pejuang Al-Qassam langsung menyergap kendaraan militer IDF yang sedang melintas secara perlahan. Kondisi itu membuat Al-Qassam gerak cepat menghancurkan tank IDF hingga meledak satu persatu. Tentara Zionis yang tak siap dengan sergapan itu mengakibatkan kerugian lantaran kehilangan tanknya. Pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya setelah pemimpin Hamas Salah al-Rouri terbunuh pada Selasa 2 Januari 2024 di Beirut, Lebanon. Setelah kematian itu muncul kabar jika wilayah Israel akan dihantam ribuan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, tindakan Israel terhadap pemimpin Hamas dinilai sebagai kejahatan besar dan berbahaya. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan Israel agar tidak mengubarkan perang terhadap Lebanon. Nasrullah menyebut militernya akan melancarkan serangan tanpa batas jika rezim Zionis mengganggu keamanan wilayahnya. Setelah ancaman itu, Badan Keamanan Israel melaporkan bahwa perang berikutnya dengan Hizbullah akan berlangsung panas. Pasalnya, pasukan dari Lebanon itu disebut akan meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv. Tak main-main, Hizbullah disebut akan meluncurkan 6.000 roket di hari pertama serangan. Seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, jumlahnya akan berkurang secara bertahap hingga mencapai sekitar 2.000 hingga 1.500 roket sehari. Disebutkan sangat kecil kemungkinan operator Iron Dome bisa menghalau serangan itu. Israel kini menghadapi ancaman baru dari Hizbullah setelah wakil pemimpin Hamas terbunuh di Lebanon. Badan Keamanan Israel memprediksi akan ada 6.000 roket yang diluncurkan ke Tel Aviv pada hari pertama perang melawan Hizbullah. Menurut Badan Keamanan, jumlah roket yang ditembakkan dari Lebanon akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Normalnya diprediksi berkisar antara 1.500 hingga 2.000 roket per hari. Jumlah tersebut sudah dikurangi roket yang jatuh di tempat terbuka atau dicegat oleh Iron Dome. Israel membuat skenario semacam itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang skala penuh dengan Hizbullah. Ini menjadi tantangan baru karena Israel masih terlibat perang sengit di Gaza. Sejumlah ahli juga meragukan kemampuan Iron Dome jika Hizbullah benar-benar meluncurkan ribuan roket setiap harinya. Sebab peluang sistem tersebut mengalami kebobolan atau kerusakan sangatlah besar. Sebelumnya, Hizbullah bersumpah akan membalas Israel setelah wakil pemimpin Hamas Saleh al-Arouri tewas. Ia terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Beirut pada Selasa 2 Januari. Strategi Israel yang membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri rupanya justru mengecoh pasukannya sendiri. Pasukan Zionis lengah seusai menduga Hamas melemah akibat ditinggal oleh pemimpinnya. Namun nyatanya Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas justru semakin beringas membunuh pasukan Zionis dari jarak dekat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Kamis 4 Januari 2024, Zionis diduga salah langkah dengan membunuh pemimpin Hamas Saleh al-Arouri. Sebab setelah al-Arouri tewas, Brigade Al-Qassam justru semakin ganas menunjukkan tajinya. Bahkan Brigade Al-Qassam mampu melakukan close range combat atau serangan dari jarak dekat sebagai bukti kesalahan strategi Israel tersebut. Laporan terbaru Brigade Al-Qassam disebutkan telah membunuh 5 tentara Israel atau IDF dari jarak dekat. Mereka menargetkan musuh dengan memanfaatkan senapan mesin dan granat di timur laut Camp Al-Burij, jalur Gaza Tengah pada Selasa 2 Januari 2024.
Serangan di depan muka musuh dari kelompok ini juga menjadikan tank tempur Merkava milik pasukan Israel sebagai sasaran empuk peluru Al-Yasin 105 di berbagai wilayah pertempuran di Gaza. Di sisi lain, pembunuhan Al-Arauri justru menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Bahkan Israel juga harus siaga tinggi karena banyaknya ancaman seusai pembunuhan Al-Arauri. Pertempuran jarak dekat antara Hamas dan Israel di jalur Gaza Tengah dan Selatan berlangsung sengit. Meski begitu, Hamas mampu mengecoh tentara Israel dan menggiring pasukan tersebut ke ladang bom yang sudah disiapkan pasukan perlawanan. Hal itu pun membuat pasukan Israel terjebak hingga tank canggih Merkava Zionis turut diledakkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas melaporkan telah terjadi ledakan yang bergema di wilayah pusat gubernuran jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga mengonfirmasi terkait hancurnya tank Merkava di timur Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Pasukan itu juga telah menghancurkan limbah dari tank tersebut. Selain serangan terhadap tank, Al-Qassam juga telah berhasil meledakkan bom yang dipasang sebagai jebakan. Bom tersebut ditempatkan di rumah tempat berkumpul tentara Israel di utara Camp Nuseirat di tengah jalur Gaza. Al-Qassam juga telah menargetkan kumpulan kendaraan Israel dan tentara di kamp pengungsi Burij di pusat jalur Gaza dengan mortir kaliber berat. Militan Palestina itu pun berhasil meledakkan alat anti personil di dalam pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan. Aksi tersebut terjadi di kawasan Al-Mugaraka di tengah jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka mengonfirmasi penghancuran pasukan yang berkumpul di daerah yang sama dengan mortir. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel disebut-sebut semakin rentan dan melemah. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ancaman Hizbullah yang akan membombardir Tel Aviv dengan 1.500 roket per hari. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 5 Januari 2024, kondisi melemahnya Iron Dome itu diungkapkan oleh para ahli Israel. Pasalnya, saat ini Iron Dome tidak lagi secermat dan sepresisi dulu dalam melakukan pencekatan rudal dan roket musuh. Padahal Iron Dome saat ini justru menjadi hal penting bagi Israel. Terlebih baru-baru ini, Badan Keamanan Israel juga memberikan peringatan soal ancaman dari Hizbullah. Badan tersebut mengungkapkan bahwa 1.500 roket akan menghantam Tel Aviv setiap hari jika perang melawan milisi Lebanon kembali pecah. Disebutkan bahwa serangan itu akan diluncurkan seiring dengan meluasnya perang selama beberapa hari, di mana hari-hari pertama Hizbullah akan menembakkan 6.000 roket ke Israel. Kemudian jumlah tersebut akan berkurang secara bertahap hingga mencapai 1.500-an per hari. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan penyerangan di Camp Nur Shams di Tulkarem tepi barat baru-baru ini. Selama 40 jam berperang, IDF pun memutuskan menarik diri dari lokasi tersebut. Hal itu imbas serangan dari perlawanan Palestina yang menggempur kendaraan Israel terus-menerus dengan bom berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Tulkarem melakukan serangkaian serangan untuk melumpuhkan tentara Israel. Mereka menyerang kendaraan Zionis termasuk bulldozer yang memasuki lingkungan Al-Madaras dan Al-Baloneh. Brigade juga menggunakan alat dengan daya ledak tinggi dan rentetan peluru yang besar selama 40 jam. Atas serangan itu membuat kendaraan dari Israel pun rusak dan tak mampu digunakan lagi. Selain kendaraan, Brigade juga menyerang penembak jitu Israel dengan rentetan peluru yang besar. Serangan demi serangan yang diterima Israel membuat pasukan Israel pun memilih mundur dari kamp tersebut. Sebelum menarik diri, Israel sebelumnya telah mengerahkan bala bantuan ke Camp Nur Shams. Mereka melanjutkan penyerangan dengan meledakkan rumah-rumah di kamp tersebut. Pasukan besar tentara Israel dan anjing polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah rumah di lingkungan tersebut. Saksi mata pun melaporkan bahwa Israel juga memperluas serangan mereka di Tulkarem. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan